BOJ juga menambahkan bahwa karena suku bunga real masih berada pada level yang sangat rendah, Bank Sentral akan melanjutkan kenaikan suku bunga apabila proyeksi ekonomi dan harga terrealisasi sesuai perkiraan. Bank of Japan menaikkan suku bunga ke tingkat yang belum pernah terjadi dalam 3 dekade. BOJ juga mengambil langkah penting dalam mengakhiri puluhan tahun dukungan moneter besar-besaran dan biaya pinjaman mendekati nol. Pada Jumat 19 Desember, Bank Sentral Jepang menaikkan suku bunga jangka pendek dari 0,5% menjadi 0,75% dengan suara bulat. Langkah ini menggarisbawahi keyakinan Bank Sentral bahwa Jepang berada di jalur yang tepat untuk mencapai target inflasi 2% secara stabil, yang didukung oleh kenaikan upah dan siap untuk menormalisasi kebijakan moneter yang berkelanjutan. Langkah ini membawa suku bunga ke level yang belum pernah terlihat sejak tahun 1995 ketika Jepang terguncang akibat pecahnya gelembung inflasi aset yang menyeret BOJ ke dalam pertempuran berkepanjangan melawan deflasi. BOJ juga menambahkan bahwa karena suku bunga real masih berada pada level yang sangat rendah, Bank Sentral akan melanjutkan kenaikan suku bunga apabila proyeksi ekonomi dan harga terrealisasi sesuai perkiraan. Meski demikian, Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda mengatakan Bank Sentral tetap berhati-hati dan tidak memberikan kejelasan terkait dengan waktu maupun besaran kenaikan berikutnya. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Bersama Emiten Batubara PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk atau BSSR kembali membagikan dividen interim ke pemegang saham dengan total mencapai 20 juta dolar Amerika atau setara dengan 127,41 rupiah per saham. Ya, adapun dividen BSSR di pasar reguler dan negosiasi pada 2 Januari 2026 dan di pasar tunai pada 6 Januari 2026. Ex-dividen pada pasar reguler dan pasar negosiasi pada 5 Januari 2026 dan pasar tunai pada 7 Januari 2026. Lalu tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen adalah 6 Januari 2026 dan tanggal pembayaran dividen interim akan dilakukan pada 15 Januari 2026. Perseroan melakukan pembayaran dividen berdasarkan data keuangan per 30 September 2025, di mana laba bersih yang dibukukan tercatat sebesar 61,5 juta dolar Amerika. Adapun pembagian dividen interim kali ini merupakan pembagian dividen interim kedua yang dilakukan, di mana sebelumnya pada November lalu perseroan juga membagikan dividen interim sebesar 35 juta dolar kepada pemegang saham. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI mengucurkan dana 14,64 triliun rupiah untuk mempertebal kepemilikan atas saham PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK usai merampungkan pembelian saham. Ya, porsi kepemilikan PANI di CBDK meningkat dari posisi sebelumnya sebesar 45,9 menjadi 85,95%. Emiten properti PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk mengucurkan dana sekitar 14,64 triliun rupiah untuk mempertebal kepemilikan saham PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK. Berdasarkan laporan keterbukaan informasi, PANI meningkatkan porsi kepemilikan di CBDK menjadi 85,95% atau melonjak dari posisi sebelumnya yang sebesar 45,90%. Transaksi ini dilakukan melalui pembelian bertahap sebanyak 2,27 miliar unit saham tambahan pada harga pelaksanaan Rp6.450 per saham. Dengan total nilai Rp14,46 triliun, pembelian dilakukan dalam 5 kali transaksi pada 15 hingga 19 Desember 2025. Dengan kepemilikan total kepemilikan PANI atas saham CBDK mencapai 4,87 miliar unit. Adapun biaya jumbo senilai Rp14,64 triliun tersebut bersumber dari dana right issue yang baru saja dirampungkan PANI. Dengan total dana segar yang berhasil dihimpun mencapai Rp16,7 triliun. Artinya PANI mengalokasikan sekitar 87% dari total dana hasil right issue untuk memperkuat struktur permodalan di CBDK. Sisa dana direncanakan akan digunakan untuk menambah penyertaan di entitas anak lain seperti PT Panorama Eka Tunggal, PT Cahaya Inti Sentosa, dan PT Karunia Utama Selaras. Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma atau Aguan menegaskan bahwa peningkatan investasi di CBDK merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat fundamental bisnis. Fokus utama dari akuisisi ini adalah penguatan aset yang mampu menghasilkan pendapatan berulang. Berbagai sumber untuk IDXNO. Ya, anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau Tower kembali memperpanjang fasilitas pinjaman bernilai besar dari bank asing.
Ya, pinjaman senilai 2,5 triliun rupiah ini diperoleh dari MUFG Bank Ltd atau Limited cabang Jakarta dan akan digunakan untuk mendukung kegiatan sejumlah anak usaha TWR. Anak usaha PT Sarana Menara Nusantara (TBK) atau TWR kembali memperpanjang fasilitas pinjaman bernilai besar dari bank asing. Pinjaman senilai 2,5 triliun rupiah ini diperoleh dari MUFG Bank Ltd cabang Jakarta dan akan digunakan untuk mendukung kegiatan sejumlah anak usaha TWR. Perpanjangan fasilitas pinjaman ini ditandatangani pada 19 Desember 2025. Sekretaris Perusahaan Sarana Menara Nusantara, Maulana Lisa Irawan menyebut, nilai fasilitas pinjaman yang diberikan oleh MUFG sebesar 2,5 triliun rupiah. Fasilitas ini akan digunakan oleh Protelindo, Iforte, Solusi Tunas Pertama, serta Inti Bangun Sejahtera. Para pihak sepakat memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman hingga 31 Desember 2026. Manajemen menegaskan transaksi ini tidak memberikan dampak negatif material terhadap operasional, kondisi keuangan, aspek hukum, maupun kelangsungan usaha. Meski termasuk transaksi afiliasi, perjanjian ini dipastikan bukan transaksi benturan kepentingan. Berbagi sumber untuk IDXchannel. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih di Market Pass di penghujung tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto meresmikan massal dan serah terima kunci 50.030 unit kredit perumahan rakyat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP secara serentak di Serang, Banten. Ya, dalam serah terima kunci KPR FLPP ini, Presiden menegaskan sebanyak 50.030 unit KPR tersebut disebar ke sejumlah titik di 33 provinsi. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini merupakan capaian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Negara menegaskan bahwa program perumahan bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan wujud kehadiran negara dalam menjamin kehidupan yang lebih bermanfaat bagi seluruh rakyat. Presiden berharap program KPR Sejahtera FLPP yang menyasar masyarakat yang berprofesi sebagai pelaku UMKM, nelayan hingga pedagang kaki lima ini juga bisa mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan keluarga Indonesia. Hidup terhormat, ingin hidup layak dengan kualitas hidup yang pantas. Dan ini tekad kita, ini perjuangan kita bersama. Karena itu saya ucapkan terima kasih ke semua pihak yang hari ini bersatu sehingga kita bisa memberi suatu kualitas hidup kepada rakyat kita. Mereka harus punya rumah yang layak. Ini usaha yang sangat membanggakan, tapi masih jauh daripada yang harus kita capai.